Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Wijaya Saputra. Saya akan menjelaskan tentang modul 3, mengategoriskan kegiatan perlindungan hutan dari kerusakan akibat penyakit. 1. Cek penguasaan kompetensi. 1. Apakah yang disebut dengan penyakit tanaman? 2. Sebut dan jelaskan penyakit-penyakit pada tanaman yang dapat dijumpai di lingkungan sekolah. 3. Apakah yang dimaksud dengan tanda dan gejala? 4. Sebutkan contoh penyakit pada tanaman yang menyerang pada saat tanaman masih di persemian. 5. Berdasarkan penyebabnya. Penyakit dibagi menjadi dua, yaitu penyakit biotik dan abiotik. Jelaskan perbedaan penyakit biotik tersebut dan abiotik tersebut. Jenis-jenis penyakit tanaman hutan dan pengertian penyakit tanaman hutan. Penyakit tanaman hutan adalah suatu perubahan atau penyimpangan dalam satu atau lebih dari bagian rangkaian proses fisiologi dalam tanaman inang. Proses-proses fisiologis di dalam tanaman antara fotosintesis, respirasi, nutrisi tanaman, hormon tumbuh, tropisme, gerakan nastik, fotoperiodisme, fotomorfogenis, perkecambahan, dormansi, transpirasi, dan sistem transport. Pada hakikatnya, proses fisiologi tanaman adalah tentang bagaimana tanaman hidup bekerja dalam kehidupan, seperti 1. Bagaimana tanaman menggunakan energi radiasi matahari dalam asimilasi reduksi karbon dioksida CO2. 2. Bagaimana tanaman mengubah karbon yang direduksi menjadi bahan yang penyusun tumbuhnya. 3. Bagaimana tanaman memperoleh air dan unsur hara kemudian disebarkan ke seluruh bagian tubuhnya. 4. Bagaimana tanaman tumbuh dan berkembang. 5. Bagaimana tanaman memberikan tanggapan pada lingkungan. 6. Bagaimana tanaman memberikan tanggapan pada cengkaman, kondisi yang tidak sesuai lingkungan. 7. Bagaimana tanaman berkembang biak reproduksi. Gangguan proses fisiologi tersebut yang dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman sehingga tidak optimal. Berdasarkan penyebabnya, penyakit dibagi menjadi dua, yaitu penyakit biotik dan penyakit abiotik. Penyakit abiotik adalah suatu penyakit yang disebabkan organisme penyebab penyakit, sehingga terdiri dari 3 komponen, yaitu inang, patogen, penyebab penyakit, dan lingkungan. Sedangkan penyakit abiotik adalah penyakit yang disebabkan oleh non-organisme dan terdiri dari komponen inang dan lingkungan. Secara umum, tanaman yang terserang dapat menunjukkan indikasi sebagai akibat terganggunya proses fisiologis, yaitu 1. Gejala adalah kelainan atau penyimpangan proses fisiologis normal yang ditunjukkan oleh tanaman inang itu sendiri sebagai akibat dari rangsangan patogen, misalnya daun menguning, layu, dan rontok, serta 2 tanda sing, yaitu indikasi pada tanaman inang sebagai bentuk kenampakan struktur vegetatif dan generatif dari patogen, misalnya tubuh buah, hifa, dan spora. Widyustuti Dik 2003. Berdasarkan proses terjadinya gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe gejala pokok, yaitu nekrosis. Nekrosis adalah gejala kerusakan tanaman akibat terserang penyakit yang ditandai dengan rusak dan kematian sel-sel jaringan tanaman. Proses kematian sel dan jaringan ini ditandai dengan perubahan warna hari hijau kekuningan
kemudian menjadi coklat dan mati mengering akibat serangan patogen. Gejala yang termasuk kategori ini diantaranya adalah A. Kanker, yaitu kematian jaringan pada kulit batang, cabang maupun akar yang ditandai dengan bentuk cengkungan dan retakan. B. Bercak daun, pola spot atau bintik yang muncul pada daun akibat serangan penyakit. C. Busuk keringan tanaman, mati pucuk, terjadi pada pucuk-pucuk tanaman yang masih muda. 2. Hipertropik atau hiperplasia, terjadinya pembesaran secara abnormal dalam ukuran dari organ tanaman. Pembahasan organ tanaman ini dapat terjadi karena hiperplasia atau hipertropik atau karena keduanya yang terjadi sekaligus. Hiperplasia adalah pembesaran dalam ukuran secara anormal karena bertambah dalam jumlah sel. Hipertropik adalah pembesaran karena pertambahan besar dalam ukuran sel. Pertambahan besar keadaan ini dapat terjadi dalam sebagai bentuk pun disebabkan oleh berbagai penyakit. A. Puru adalah bentuk dari bagian tanaman yang terserang penyakit dengan bentuk yang agak bulat seperti krogal, bintil, akar, dan sebagainya. B. Keriting adalah perubahan bentuk yang terjadi karena adanya pertumbuhan yang lebih cepat pada salah satu bagian dari organ tanaman, misalnya pada daun. C. Sapu setan adalah perkembangannya tunas-tunas aksiler menjadi sejumlah percabangan yang timbul dari bagian tertentu sehingga merupakan berkelas yang menyerupai sapu. Gejala ini umumnya disertai dengan terjadinya hambatan perkembangan ruas-ruas dengan batang dan daun, sehingga ranting yang rapat itu mempunyai ruas-ruas yang pendek dan daun yang kecil. D. Akar berambut adalah sejumlah akar yang dibentuk secara normal. 3. Atrofi atau hipoplasia. Atrofi adalah adanya penghambatan dalam pertumbuhan sehingga menyebabkan kekerdilan apabila dibandingkan dengan tanaman lain atau bagian lain yang sehat. Seluruh tanaman atau hanya terbatas pada bagian tertentu saja dapat menunjukkan gejala kerdil. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf lebih dan kurangnya, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.